Baik, kita masuk kepada video yang ketiga. Nah, di sini mengenai penguraian vektor pada kuadran 4. Nah, untuk penguraian vektor pada kuadran 4, saya memberikan kalian tugas bagaimana sih penguraian vektor di kuadran 4. Jadi, coba lihat video sebelumnya yang di kuadran 2 bagaimana, kuadran 3 bagaimana. Nah, lalu kalian coba uraikan di kuadran 4 seperti di video sebelumnya. Nah, di sini saya ingin memberikan clue untuk penyelesaian tugasnya. Coba lihat ini ya. Kalau tadi kan di kuadran sini berarti kan 180 dikurang alfa. Di sini ada alfa ya. Nah, tapi kalau untuk di kuadran 4, coba kalian perhatikan di sini kuadran 4. Nah, ini kan besar sudut tetanya segini. Lalu alfanya cuma segini. Berarti nanti kalau untuk theta itu besarnya berarti 360 derajat. Ini satu lingkaran 360 derajat dikurang alfa. Jadi ini clue-nya ya. Nah, coba kalian jabarkan penguraian vektor di kuadran 4. Jadi kalau misal 360 derajat dikurang alfa, kita bisa lihat yang mana nih. Berarti untuk sinusnya pakai yang ini, yang kedua untuk yang kosinusnya pakai yang aturan keempat. Oke. Itu untuk yang kuadran 4. Nah, kita lanjutkan untuk pengerjaan contoh soal. Nah, di sini saya ada contoh soal. Nah, hitunglah besar dan arah resultan vektor. Nah, bisa dilihat ini ya gambarnya ya. Itu ada 3 vektor. Ada yang di kuadran 1, lalu ada yang di kuadran 2, ada juga yang di Y negatif. Gitu. Nah, kita ingin tahu sih berapa besar dari resultan vektornya dan arahnya. Nah, oke, kita coba kerjain sama-sama. Kita lihat dulu. Ini ada vektor yang pertama, ini vektor yang kedua, dan vektor yang ketiga. Nah, kita uraikan dulu satu-satu vektornya pada komponen X dan komponen Y. Mulai dari ini kita anggap vektor 1 ya. Ini kita anggap vektor kedua, ini kita anggap vektor ketiga. Gitu. Nah, berarti F1 nilainya berapa? Berarti 40 akar 3 Newton. Lalu F1 searah sumbu X berarti F1 cos theta. Tetanya berapa? 60 derajat. Maka F1 tadi besarnya berapa? 40 akar 3 dikali cos. Tetanya berapa? Cosnya 60. Sehingga 40 akar 3. Nah, cos 60 berapa? Cos 60 setengah. Sehingga 40 akar 3 dikali setengah berarti 20 akar 3. Itu terhadap F1 terhadap sumbu X. Ini seperti pulpennya besar sekali. Saya coba kecilin. Nah, brush size nomor 2. Nah, ini. Lalu kita masuk ke F1 diuraikan ke sumbu Y. Itu F1 terhadap sumbu Y berarti F1 sin theta. Berarti F1-nya tadi berapa? 40 akar 3 dikali sin 60. Nah, berarti 40 akar 3. Nah, sin 60 berapa? Setengah akar 3. Nih, Newton ya. Lalu 40 dikali setengah 20. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti hasilnya 60 Newton. Nah, itu untuk vektor yang pertama F1. Lalu kita cari yang F2. Nah, kita pisahin dulu biar gampang. Kita cari di sini saja nih.
F2 ya. F2 itu kan sama dengan ini, yang ini ya, 20 Newton. Kita cari F2 terhadap sumbu X. Nah, ini kan kita mencari besar, bukan mencari arah. Kalau tadi mencari besar, kita perhatikan tetanya dari sumbu X. Tapi ini kita mencari besar, jadi kita bisa langsung saja gini. F2 sama dengan, kalau terhadap sumbu X, berarti ini kan min ya, min X. Gitu, berarti min F2 cos theta. Berarti minus F2-nya berapa? 20 cos tetanya berapa ini? Tetanya 30. Tetanya 30. Berarti minus 20 cos 30 berapa? Setengah akar 3. Sehingga minus ini berarti min 10 akar 3. Ini F2 terhadap sumbu X. Nah, Newton. Lalu bagaimana F2? F2 terhadap sumbu Y. Nih. Sama dengan, berarti lihat ini kan sumbu Y. Y-nya kan positif, berarti tetap aja nggak usah ada negatifnya. Berarti F2 sin theta sama dengan, berarti F2 berapa? F2 nilainya 20 sin tetanya berapa? 30. Berarti 20 dikali sinus 30 berapa? Ya, setengah. Berarti 20 dikali setengah adalah F2Y-nya 10 Newton. Oke. Ini untuk vektor yang kedua. Nah, ini vektor yang pertama sudah, vektor yang kedua sudah, lalu vektor yang ketiga. Nah, vektor yang ketiga itu besarnya 80 Newton. Nah, kita uraikan ke sumbu X, berarti F3X. Nah, kita lihat nih, yang ini nih, vektor yang ketiga. Dia terhadap sumbu X tidak memiliki yang namanya kontribusi, sehingga F3X-nya itu 0. Nah, kalau F3Y-nya berapa? F3Y-nya kita lihat dia sangat berkontribusi penuh, berarti nilainya 80 Newton, tapi arahnya ke bawah. Kalau arahnya ke bawah berarti dia minus 80 Newton. Oke ya. Nah, sampai di sini kita lihat, kita sudah jabarkan vektor 1, vektor 2, dan vektor 3 terhadap komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Lalu yang akan kita lakukan apa? Kita ini besar dan arah resultan vektor. Resultan itu apa? Jumlah keseluruhan. Berarti jumlah keseluruhan vektornya berapa? Berarti tinggal kita jumlahin, yaitu sigma. Nah, kita jumlahin sesuai dengan komponennya. Sigma fx maksudnya adalah resultan dari vektor-vektor, vektor 1, 2, 3 terhadap sumbu X. Nah, berarti kita masukkan. Berarti F1X ditambah F2X ditambah F3X. Nah, masukin F1X berapa ini? 20 akar 3. F2X yang ini berarti minus ya, berarti tambah, berarti ini min 10 akar 3. Lalu ditambah F3X. F3X 0 ditambah 0 gitu ya. Nih Newton. Hasilnya berapa? Hasilnya berarti 20 akar 3 dikurang 10 akar 3 tambah 0, berarti hasilnya adalah 10 akar 3 Newton. Itu adalah sigma atau jumlah resultan F terhadap sumbu X. 10 akar 3. Lalu kita cari juga yang resultan terhadap sumbu Y. Berarti F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. F1Y berapa? F1Y yang ini 60 Newton. 60 Newton ditambah F2Y. F2Y yang mana? Ini 10 Newton ditambah 10 Newton. Lalu F3Y yang mana? F3Y ini yang minus 80, berarti ditambah min 80, berarti langsung aja min 80 Newton.
Berarti 60 tambah 10, 70 dikurang 80 berarti minus 10 Newton. Itu adalah resultan terhadap komponen sumbu Y. Nah, ini kan kita udah dapat nih resultan terhadap sumbu X yang ini. Lalu resultan terhadap sumbu Y. Lalu kita apakan gitu? Kita ingin tahu arahnya di mana. Kita hitung nanti besarnya dan hitung arahnya. Caranya gimana? Caranya gini. Kita ke bawah ya. Nah, oke. Nah, kita gambarkan dulu nih. Nah, kita gambarkan. Tadi kan ini sigma fx 10 akar 3. Berarti ini positif ya. Tidak ada negatifnya. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini, dia terhadap sumbu X dia positif. Ini terhadap sumbu X dia positif. Berarti dia ada di sini ya, kira-kira. Nah, positif. Lalu terhadap sumbu Y negatif, minus 10. Kira-kira di sini. Negatif. Berarti, nah, resultan vektornya adalah di sini. Ini ya, berada di kuadran 4. Ini adalah vektor resultan. Ini ya. Nah, atau ini sudah digambarkan di bawah ini. Nah, ini. Lalu kita ingin tahu berapakah besar dari vektor R ini. Kita sudah tahu dia nih ke arah tenggara. Berapakah besar dari vektor R tadi, resultannya tadi. Berarti kita masukkan persamaan resultan yang sebelumnya yang ada di video pertama. Nah, besar dari resultan vektor, maaf, kalau sudah di ini tanda kurung gini berarti ininya hilang ya. Sama dengan akar. Nah, karena ini kita lihat ini siku-siku ya, kita bisa pakai yang aturan yang siku-siku. Nah, berarti sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Oke. Lalu kita masukin tadi nilai dari fx kuadrat berapa? Yang ini. Berarti akar 10 akar 3 kuadrat ditambah ini sigma fy minus 10 kuadrat sama dengan, nah, 10 pangkat 2 100, 3 akar 3 kali akar 3 3, berarti 100 kali 3 berarti akar 300 ditambah minus 10 pangkat 2 berarti 100. Nah, berarti akar 400. Berarti besar dari vektor R adalah 20. Maaf. Nah, 20 Newton. Jadi besarnya ini dari pojok sampai ke sini itu besarnya adalah 20 Newton. Itu adalah besar dari vektor R atau vektor resultan. Lalu kita pengen cari, tadi kan yang ditanya di atas apa? Adalah besar dan arah. Besarnya kita udah dapat nih, besarnya sebesar 20 Newton. Nah, arahnya gimana? Arahnya ini besar ya. Nah, lalu kita cari arahnya. Nah, cara cari arahnya gimana? Arahnya tadi apa? Arahnya itu adalah besarnya dari ini, sumbu X atau dari 0 derajat. Berarti arahnya itu yang ini. Nah, yang theta ini ya, yang biru ini. Tuh. Kita sudah tahu nih ke arah tenggara, berarti dia vektornya sebesar 20 Newton ke arah tenggara, tapi kita tidak tahu dia besar vektornya ke arah tenggara itu berapa derajat. Nah, kalau kita lihat ini kan kuadran 4 nih. Ya. Kuadran 4. Nah, kita anggap kan ini alfa, kita anggap ini alfa. Berarti besarnya itu kita lihat besarnya ini theta ini, berarti kan theta ini adalah 360 derajat dikurang alfa ini ya. Nah,
360 derajat dikurang alfa ini. Kita nggak tahu nih besarnya berapa ini. Kalau sampai sini tahulah 270 derajat ya, sampai batas kuadran 3. Tapi kalau ini kan kita nggak tahu. Nah, untuk mencari tahunya gimana? Kita cari aja ini yang alfa, sudut yang alfa ini. Jadi kan nanti ketahuan nih 360 dikurang yang ini. Nah, caranya gimana? Caranya mudah, ini kan trigonometri nih. Pakai aja aturan trigonometri. Jadi kita cari dulu nih biar tahu berapa sih arah dari vektor R ini gitu ya. Tetanya berapa, tapi kita cari dulu alfanya biar tahu apa nanti tetanya gitu ya. Nah, carinya gimana? Kita bisa pakai, karena ini trigonometri, bisa pakai aturan sin, bisa pakai aturan cos, bisa pakai aturan tangen kayak gitu ya. Nah, kita pakai aja yang gampang kayak gitu nih. Yang sinus misalnya kan udah diketahui nih tadi nih, besar sigma fx-nya udah tahu nih 10. Besar fy-nya udah tahu 10 akar 3. Nah, kita cari aja yang alfanya pakai ini, pakai sinus aja. Gitu ya. Jadi sin alfa sama dengan apa? Sin alfa. Depannya mana? Jadi sigma fy per miring. Miringnya apa? Miringnya tadi R. Nah, kita udah dapat ini FY berapa besarnya? 10. Kalau ini kan arah ya, negatif ini kan menentukan arah, tapi kan yang ini besarnya. Besarnya itu adalah 10 Newton per R tadi berapa? Udah dapat 20 Newton. Nah, Newtonnya habis ya. Sama-sama menghabiskan, lalu kita dapat sin alfa sama dengan, ini juga nolnya habis ya. Berarti sin alfa sama dengan setengah. Berarti alfa berapa? Sin berapa supaya hasilnya setengah gitu. Ternyata alfa adalah 30 derajat. Itu ya. Nah, karena alfa ini 30 derajat, ini alfa ini 30 derajat, kita bisa tahu nih berapa besar dari theta. Maka theta sama dengan 360 derajat dikurang 30 derajat. Nah, tetanya adalah 330 derajat. Arah tenggara. Oke ya. Oke, ini sampai sini paham ya? Jika masih bingung, boleh diulang-ulang lagi videonya. Nah, ini adalah contoh soal untuk menghitung besar dan arah dari resultan vektor. Yang pertama, kita uraikan dulu jadi step-stepnya ya, kita uraikan dulu ke komponen X dan komponen Y pada masing-masing vektor. Setelah itu dijumlahkan semua, di sigma semua, dijumlahkan terhadap masing-masing komponennya. Yang ini, nah, terhadap komponen X dan komponen Y. Ketika sudah dapat, kita bisa menggambarkan vektor resultannya kemana. Ternyata ke sini nih. Setelah kita sudah bisa menggambarkan vektor resultannya, lalu kita bisa menghitung besar vektornya. Nah, setelah kita bisa dapat besar vektornya ini, kita bisa menentukan arah dari resultan vektornya kemana. Gitu ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Jangan lupa tadi tugasnya. Nah, ini uraikan seperti yang ini. Nah, seperti yang di video-video sebelumnya, yang ini kuadran 2, ini kuadran 3, nah ini kuadran 4. Coba kalian uraikan bagaimana menentukan arahnya sesuai dengan contoh-contoh sebelumnya. Lalu ini ada contoh soalnya. Oke, untuk hari ini sampai di sini materinya. Jika ada yang belum dipahami bisa diulang kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.